Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وأدخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan membimbing kita untuk memahami pesan-pesan Allah dan nasihat utusannya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa memahaminya dengan benar, dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajarannya pada saat kita berperilaku sehari-hari. Kita sedang membahas surat At-Tin. Surat ini em, turunnya di Makkah, dan kita sudah membahas ayat-ayat yang pertama yang menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya, yang menunjukkan tempat-tempat di mana Allah mengutus para nabi. Tempat-tempat ini penting karena tempat-tempat itulah basis para utusan Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, agar ajaran Allah dipakai sebagai pedoman hidup sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu bersedia menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sumpah itu, Allah meyakinkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam atau dengan ciptaan yang paling bagus, sehingga manusia ini lebih mulia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kenapa lebih mulia? Yang paling utama adalah bahwa manusia ini diberi indera dan akal, suatu alat, beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memahami kebenaran dan bisa memahami pesan-pesan Allah. Tetapi sayang, tidak semua di antara manusia ini mau mempelajari pesan-pesan Allah, atau kalau toh mereka tahu, tidak mau menerapkannya, sehingga perilaku mereka yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah membuat martabat mereka jatuh. Jadi asalnya manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah, sehingga manusia itu menjadi salah satu makhluk yang paling mulia, tetapi karena perilaku mereka yang tidak sejalan dengan bimbingan Allah, martabat mereka menjadi jatuh. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hanya orang-orang tertentu yang martabatnya tidak jatuh, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan berperilaku baik sesuai dengan ajaran Allah. Mereka itu akan mendapatkan pahala yang banyak dan terus mengalir tiada henti-hentinya. Karena manusia diberi kelengkapan yang lebih daripada yang lain, terutama akalnya. Lalu Allah mempertanyakan,
Kenapa manusia sudah dibuat secerdas itu masih tidak bisa percaya atau tidak mau percaya kepada Allah? Dan tadi disebutkan yang tidak jatuh martabatnya adalah yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu, yang beriman. Untuk mengimani Allah itu butuh pemahaman. Untuk memahaminya Allah memberi kita kelengkapan berupa akal. Kenapa sudah diberi kelengkapan semacam itu masih belum juga percaya kepada Allah atau bahkan tidak mau percaya kepada Allah? Maka Allah mempertanyakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu manusia mendustakan agama atau hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi kita manusia sudah diberi kelengkapan, diberi indera dan akal untuk belajar, kok masih tidak percaya. Masih mereka itu mendustakan Allah. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa mendustakan? Di sini yang didustakan adalah ad-din. Beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa ad-din itu bisa berarti agama dan ad-din juga berarti pembalasan, ya, atau hari pembalasan. Ya, iya karena butuh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah itu memiliki hari pembalasan. Jadi ad-din bisa berarti hari pembalasan. Untuk memahami hari pembalasan itu butuh kecerdasan. Dan Allah sudah memberi kita rangkat untuk memahami itu. Tetapi kenapa masih tidak bisa? Ad-din itu juga berarti peraturan. Inna dina indallahil Islam. Peraturan yang benar, yang baik, menurut Allah adalah Islam. Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Jadi aturan yang baik adalah aturan yang membuat manusia itu tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh itu penting. Hanya orang-orang yang tidak paham yang mengatakan bahwa tunduk patuh itu tidak baik. Mereka yang tidak paham menganggap bahwa hidup yang enak itu adalah bebas, freedom. Nah, orang-orang yang maunya bebas ini, mereka ada di antara mereka itu yang berperilaku semaunya sendiri. Mau mencurikah, mau korupsikah, mau membunuh orangkah, suka-suka mereka. Dan yang lebih ringan, yang sering kita saksikan di negara kita sendiri atau bahkan kita sendiri, ya mau makan apakah itu suka-suka saya. Jadi makan pun itu suka-suka saya. Ini kalau sukanya itu eh, apa namanya makanan-makanan yang banyak kolesterol, ya akibatnya ditanggung sendiri. Itu misalnya semacam itu. Ya. Nah, em, kaitannya peraturan dan pembalasan adalah bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang dilaksanakan dan di-enforce, ya, diterapkan insentif dan hukumannya. Nah, diberlakukan insentif dan hukumannya, reward and punishment, itu terutama besok di akhirat. Karena peraturan itu nanti enforcement-nya yang paling efektif di akhirat, maka ad-din juga diartikan sebagai hari pembalasan. Itu kaitannya antara ad-din yang diartikan agama dan ad-din yang diartikan sebagai pembalasan. Memang sangat mengherankan kalau kita manusia yang sudah diberi kelengkapan semacam itu masih tidak bisa memahami
atau mengimani Allah. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang sehingga tidak percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada hari pembalasan. Oleh karena itu Allah itu mempertanyakan kepada kita. Allah mempertanyakan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu sampai engkau tidak percaya kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Allah, Tuhanmu itu kan maha pemurah. Kamu hidup dibuat oleh Allah hidup gratis. Dan Allah memberi kamu kelengkapan. Ada anggota badan yang berfungsi normal, ada mata, ada telinga yang berfungsi normal, semuanya gratis. Itu kan menunjukkan Allah itu pemurah. Ya. Begitu pula setiap hari kita itu mesti makan dan minum. Makan dan minum itu membutuhkan makanan, yang memproduksi makanan itu hanya Allah. Kita tidak bisa memproduksi makanan, kita hanya bisa mengolah. Ya. Kita hanya bisa mengolah, tapi namanya produksi dari tidak ada menjadi ada itu hanya Allah. Karena makanan kita dari air, dari tanaman, dan dari binatang. Air yang bisa menciptakan hanya Allah. Binatang yang bisa menumbuhkan juga Allah. Begitu pula tanaman. Jadi kalian ini bergantung kepada Allah. Tapi kenapa engkau masih tidak bisa percaya kepada Allah? Apa yang memperdayakan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu, membuat kamu sempurna, dan membuat kamu itu seimbang. Fa'adalak, adil, adil, isti'adal, itu artinya seimbang. Coba kita rasakan. Kita diberi mata oleh Allah dua, supaya penglihatan kita seimbang. Kalau kita melihat hanya dengan satu mata, itu kurang jelas. Pendengaran kita juga dua, supaya seimbang. Begitu pula tangan kita dua, kaki kita dua, supaya kita seimbang. Itulah sebabnya menjaga keseimbangan itu penting karena Allah menciptakan segala sesuatu itu seimbang. Kalau segala sesuatu itu seimbang, kalau kita berperilaku tidak seimbang, maka kita akan hancur. Dan fi ayyi suratim ma dan Allah membuat bentukmu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bentuk manusia itu kan paling bagus. Kita fleksibel, ya. Kita fleksibel, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tiduran, dan sebagainya. Kita mengerjakan apapun bisa. Bahkan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, membuat perhiasan yang kecil-kecil, itu dengan tangan kita yang terampil, kita bisa. Jadi, kenapa kok kalian itu manusia sudah dibuat oleh Allah yang sebaik itu, dilengkapi dengan akal yang bisa memikirkan kebenaran dan kebaikan, kok masih tidak percaya? Oleh karena itu, Allah wanti-wanti jangan sampai kita terpedaya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Nah, ini ayat ini berkaitannya dengan ad-din yang berarti hari pembalasan. Wahai manusia, janjinya Allah bahwa kalian itu akan dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Hak itu hak ada apa benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian terpedaya. Ya, ingat tujuan kita di akhirat, surga di akhirat. Jangan mentang-mentang hidup di dunia ini enak,
kemudian kita tenggelam di situ sehingga kita lupa tujuan akhir. Nah, ini bahwa kita selalu fokus kepada tujuan akhir itu penting. Banyak di antara kita itu tidak bisa fokus. Coba deh kita cek diri kita sendiri. Kalau kita misalnya mau ke mall, tujuannya misalnya mau mencari HP merek tertentu. Terus begitu masuk, kalau di dekat pintu itu ada dipajang pakaian yang bagus misalnya. Kita suka berhenti, lihat dulu, terus tawar-menawar. Terus jalan lagi, weh, ada kamera anu apa yang apa keluaran baru. Saya bilang kamera karena ada yang ahli kamera di sini. Wih, ada kamera model baru ini. Ah, berhenti di situ. Padahal tujuannya mau beli HP. Ini berarti kita lupa. Aku ke mall itu mau membeli HP merek tertentu. Tapi begitu di jalan itu ada sesuatu yang menarik, yang bagus-bagus, ada tawaran diskon dan sebagainya, kita terhenti. Itu contoh yang sederhana. Yang seperti itu aja kita nggak bisa fokus. Apalagi kalau kita tujuannya itu di akhirat surga. Sehingga kita begitu makan enak, lupa. Surga itu makanannya lebih enak dari ini. Kita begitu melihat atau dideketin wanita cantik, tergoda di situ. Lupa bahwa di akhirat itu wanitanya lebih cantik, misalnya semacam itu. Ya, jadi fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian lalai. Wala yaghurrannakum billahil ghurur atau apapun deh. Pokoknya suatu apapun yang bisa memperdaya jangan membuat kalian lalai. Ya. Jadi bukan hanya al hayatud dunya tapi juga wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, oleh karena itu um, kita coba lihat di antara manusia ini yang tidak mau mengimani Allah itu disebabkan oleh apa? Macam-macam. Ada di antara kita itu manusia yang malas mikir. Terus karena malas mikir, lalu hidupnya hanya ikut-ikutan saja. Yang diikuti siapa? Misalnya nenek moyang. Karena nenek moyang itu menyembah api, maka mereka ikut menyembah api. Karena nenek moyang menyembah matahari, anak cucunya mengikuti menyembah matahari. Dan seterusnya. Karena nenek moyangnya menyembah manusia yang sudah tidak ada, ikut-ikutan. Kenapa? Malas mikir. Ya. Jadi orang-orang semacam itu tidak mau menggunakan akalnya padahal kan sudah diberi akal yang cukup seperti yang disebutkan tadi. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika mereka diajak ikutilah firman-firman yang diturunkan oleh Allah. Jawabannya qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti ini aja deh yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, mereka terbuai dengan istilah yang mereka buat sendiri. Nenek moyang mereka itu manusia biasa yang belum tentu lebih mengerti, lebih pintar daripada kita. Yang belum tentu mereka benar. Tapi mereka itu terbuai dengan istilah yang mereka ciptakan. Mereka menyebut nenek moyang itu sebagai leluhur. Nah, karena mereka menyebut leluhur, mereka itu tidak berani melangkahi. Maka hati-hati. Nenek moyang kita manusia biasa. Kalau benar kita ikuti, kalau salah ya kita tidak usah mengikuti. Nah, ini seperti ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa ini patung-patung yang kalian itu tekun menyembahnya? Jawab mereka, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapatkan
nenek moyang kami menyembahnya, jadi kami mengikutinya. Lalu Nabi Ibrahim mengingatkan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian dan juga nenek moyang kalian itu sesat yang jelas, yang nyata. Ya. Itu karena mereka tidak mau berpikir seperti itu. Sayang kita tidak mau berpikir. Maka pendidikan itu penting sekali. Nah, cuma di negara kita ini pendidikan yang sifatnya moral, yang sifatnya rohani itu kalau bisa dihilangkan. Ya. Dulu pada zaman kita merdeka tidak ada pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri, tidak ada pelajaran akhlak. Tapi kemudian baru tahun sekitar 73 itu ada dua orang menteri, yang satu menteri agama, yang satu menteri pendidikan. Lalu mereka bikin keputusan bersama bahwa madrasah harus menyampaikan pelajaran-pelajaran yang mereka sebut pelajaran umum. Sekolah umum, termasuk negeri, harus mencantumkan kurikulum pelajaran agama. Dan juga ada pelajaran budi pekerti. Nah, sekarang tidak ada. Jadi kalau orang sekarang ini tidak punya akhlak yang baik, ya kita sendiri yang bikin. Kapan itu hilang? Ya, sejak pemerintahan yang mereka benci, yaitu Orde Baru, maka apapun dari Orde Baru semuanya dihapus. Ya, semuanya dihapus kalau bisa. Ya, termasuk pendidikan budi pekerti hilang. Kalau bisa pendidikan agama hilang. Ada menteri agama yang mencoba menerapkan pendidikan yang nanti membina anak-anak itu makin hari makin religius. Itu dimusuhi, ya. Itu kurikulum 13 itu kan mengajarkan cara mengajarnya itu dimulai dengan ketuhanan. Jadi pelajarannya itu dibuat integrated, terintegrasi. Di pelajaran agama, pelajaran fisika, pelajaran biologi itu jadikan satu, terus namanya apa? Terpadu ya. Nah, itu dimulai dengan pemahaman ketuhanan. Terus nanti baru disebutkan impact sosialnya apa, baru membahas detail pengetahuan yang spesifik. Oleh karena itu, orang makin mengetahui fisika, nanti diharapkan makin kuat imannya, makin bertakwa. Tapi itu dimusuhi. Yang memusuhi non-muslim. Karena apa? Ini kalau diterapkan, Islam makin kuat. Nah, mereka pinter menggunakan isu supaya orang Islam pun menentang kurikulum ini. Menentangnya tidak dari segi ideologi, tapi dari segi teknis. Guru-guru tidak siap, maka kurikulum ini jangan diterapkan dulu. Itu kan dulu begitu. Kalau kita lihat, orang-orang Islam juga. Ya, karena mereka tidak paham dan dikasih isu-isu yang kira-kira masuk akal bagi mereka. Dan orangnya pun tidak dipakai lagi. Itu Pak Nuh. Ya. Pak Nuh itu Masya Allah. Sebenarnya rencananya itu bagus sekali. Dan itu yang kita harapkan kalau kita mengajarkan ilmu apapun dimulai dengan aspek ketuhanan. Nah, karena ilmu itu dipisah-pisah begitu dan gurunya tidak dilatih dengan baik, akhirnya pelajaran itu kurang mengena dari segi pembinaan agama. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan pendidikan agama? Di masjid-masjid. Karena di sektor formal itu mereka kerjakan. Sektor formal ya, ini penting sekali. Mereka itu yang tidak suka Islam, itu caranya memegang sektor formal. Itu dipegang. Saya kasih contoh siapa yang di Semarang ini ada Pak Boyke. Di Semarang itu ada SMA 1,
2, 3, 4 dan pembangunan. SMA 1, 2 digabung. SMA 3, 4 digabung. Bapak di 3 ya Pak? Dan digabung dengan 4. Terus SMA pembangunan itu yang bikin IKIP yang kalau di sini menjadi lab school. Nah itu setelah ternyata dipedankannya, dulu namanya Pedanka ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Di wilayah dipegang oleh orang yang menghalang-halangi orang-orang Islam sekolah di negeri dengan cara bangkunya terbatas, kursinya terbatas. Kalau 1, 2 digabung kan kalau bisa itu 1 jadi 2. Ini malah 2 jadi 1. Ini dokter Ibnu juga dari Semarang kan? Sama 3 juga. Nah, sama dengan Pak Boyke. Nah itu setelah kepala wilayahnya ini diganti, baru strategi itu, ini ternyata dibatasi kursinya supaya anak-anak tidak bisa di sekolah situ, lalu mereka mencari sekolah yang baik di swasta. Mereka menyiapkan sekolah-sekolah swasta yang bagus dan murah. Loyola dan sebagainya. Nah, ini taktiknya semacam itu supaya sekolah di sana. Nanti kalau sekolah di sana dibina agamanya. Nah, tapi setelah itu diganti kepalanya, dipecah lagi. 1 sendiri, 2 lagi. Karena memecahnya ini buru-buru, ya waktu itu gedungnya ya asal-asalan gitu kan. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi itu di teknis-teknis itu yang mereka pegang. Atas bolehlah kamu yang pegang, tapi di aspek teknis kita yang pegang. Ya, banyak contoh. Menteri Agama dari dulu, Menteri Pendidikan dari dulu kan orang Islam. Tapi kenapa memakai jilbab dulu dilarang? Ya karena di bawah menteri itu yang berkuasa, yang punya aturan-aturan teknis. Nah menterinya tidak bisa apa-apa. Ya. Seperti Pak Fuad, kurang apa? Pak Fuad. Tapi dia pun tidak berdaya. Di sekolah-sekolah negeri tidak boleh memakai jilbab. Ya, alhamdulillah sekarang menjadi baik. Oleh karena itu, kalau kita kepingin membina agama kita, generasi kita bina, dan karena di sektor formal itu kita mempunyai kelemahan, maka kita perkuat di sektor non-formal. Di mana itu? Pesantren dan masjid. Pesantren dan masjid. Di masjid kita kasih pelajaran-pelajaran yang terintegrasi semacam itu. Jadi pelajaran tidak hanya fikih saja, tidak hanya tauhid saja, tetapi kalau bisa itu yang berorientasi luas untuk kehidupan sehari-hari. Ya, tapi tentu untuk mencari guru yang bisa menerangkan satu pengetahuan yang terintegrasi itu tidak mudah ya, karena itu membutuhkan berbagai disiplin ilmu ya. Oleh karena itu di sini coba Allah mempertanyakannya kan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka itu meskipun nenek moyang mereka itu la ya'qilun, tidak menggunakan akal, tidak berpikir. Ya, mereka tidak menggunakan pikirannya kok diikuti. Animisme. Ya alhamdulillah kita ini sudah terbebas dari agama-agama semacam itu. Bukankah dulu di Pulau Jawa ini agamanya dulu bukan Islam, tapi sekarang alhamdulillah makin Islam. Ya. Nah ini kita punya kelebihan bahwa kita mempunyai forum yang tidak formal, kita manfaatkan untuk pendidikan. Nah ini kita dukung tidak hanya sekedar kita itu membangun masjid yang bagus-bagus. Sekarang ini masjid-masjid bagus-bagus dan umumnya pakai AC sekarang. Sampai di kampung-kampung juga begitu. Tapi pembinaan manusianya kurang. Nah ini oleh karena itu kita bangun pembinaan pendidikan dan kita dalam hal kemiskinan pun kalau kita ingin memberantas kemiskinan, cara yang paling bagus adalah pendidikan.
Oleh karena itu, kita galakkan pendidikan di masjid dan di pesantren. Nah, masjid dan pesantren siapa yang biayai? Alhamdulillah, kita punya solusi yang diberikan oleh Allah. Allah memberi kita kewajiban membayar zakat dan dianjurkan bersedekah, berinfak. Itu bisa kita manfaatkan. Tapi yang terjadi apa? Saya membaca laporan dari Basnas bahwa potensi zakat kita itu lebih dari 300 triliun per tahun. Tetapi yang berhasil dikoleksi, yang dikumpulkan itu sekitar 7,9%. Hanya sekitar 7,9%. Kenapa begitu? Ya banyak yang pelit. Banyak yang pelit. Ya kalau pelit, akhirnya yang dibayarkan hanya sedikit. Satu, ada dua sektor. Dari sektor pengumpulan, itu karena banyak yang pelit sehingga tidak terkumpul banyak zakat itu. Di sektor lain, penyalurannya yang kurang efektif. Tidak disalurkan kepada hal-hal yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. Umumnya kita lebih senang yang ad hoc. Ada orang tidak bisa makan, kita kasih makan. Kalau bisa zakat sedekah itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif di samping yang konsumtif. Tentu zakat itu ada yang konsumtif ya. Orang yang tua tidak bisa bekerja apa-apa itu kita kasih zakat untuk konsumsi. Orang yang lemah akal, lemah fisik dan sebagainya kita beri konsumsi. Tapi kita mesti mengalokasikan zakat sedekah untuk yang produktif. Nah, produktif itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka pendek misalnya kita bikin pengembangan bisnis skala kecil, ya, mikro misalnya. Cuma di masjid-masjid yang mempunyai program semacam itu, biasanya mereka dikasih pinjaman itu zakat atau sedekah dijadikan dana bergulir. Ya. Dana bergulir terus dipinjamkan. Nah, yang pinjam itu seringkali tidak bayar. Ini saya kira Pak Kusosi pengalaman itu di masjidnya. Ya. Jadi duitnya keluar tapi tidak kembali. Nah ini bagaimana? Ya karena pembinaan kurang. Kurang. Nah, ini kalau kita ingin tahu bagaimana pembinaannya bagus. Dulu ada pinjaman hutang untuk masyarakat untuk Bimas. Itu dilaporkan oleh menterinya waktu itu saya ingat jumlahnya saya tidak ingat persis, tapi kredit macet itu 95%, Pak. Yang macet 95%. Ternyata banyak nama-nama peminjam itu yang fiktif. Karena lurah-lurah membuat nama-nama fiktif untuk mendapatkan pinjaman terus yang bagi lurah. Tidak dibagi kepada orang-orang tapi dibagi untuk diri sendiri. Itu sampai 95%. Terus akhirnya udah deh serahkan saja kepada BRI. Beres. Jadi ternyata rakyat kita itu sebenarnya taat ya. Nah, ini pengalaman nggak tahu kalau pengalamannya Pak Aldi ini. Ini banknya kan skalanya besar kalau Pak Aldi ya. Kalau BRI kan skalanya kecil gitu. Nah itu oleh karena itu kita mesti peduli dengan pembinaan pendidikan terutama non formal karena di formal kita banyak kelemahan-kelemahan. Bukan berarti kita tidak berjuang di bidang formal, kita tetap berjuang. Tetapi karena itu agak tersendat, kita percepat yang non formal. Caranya gimana? Masjid dan pesantren. Nah, masjid dan pesantren itu sebenarnya potensinya besar. Kalau kita menyalurkan zakat sedekah untuk masjid dan pesantren, maka insya Allah pendidikan-pendidikan non formal ini menjadi baik. Ya. Saya teruskan, misalnya lagi, bisa juga orang tidak percaya kepada Allah itu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu macam-macam. Bisa nafsu kuasa, bisa nafsu ingin kaya cepat,
bisa nafsu malas. Malas itu termasuk nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau merespon ajakanmu, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti pedoman dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ada yang tidak beriman karena malas mikir, dan malas mikir itu menyebabkan mayoritas penduduk dunia ini menyembah Tuhan palsu. Ya, mayoritas penduduk dunia menyembah Tuhan palsu. Artinya bukan Tuhan benar-benaran. Mereka sembah. Oh, mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa memberi rezeki kok. Itu kan artinya Tuhan palsu. Nah, kenapa? Tidak mau mikir. Lalu ada kalanya yang karena mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kepingin kaya lebih cepat, Allah melarang. Kalau nafsunya kepingin cepat kaya, aturan dari Allah dilanggar. Coba berapa banyak orang-orang yang sarjana atau bahkan doktor atau bahkan mereka itu belajarnya di bidang agama, tapi maling juga, ya, maling juga. Karena apa? Nafsunya mengalahkan akal mereka. Karena kita sudah diberi akal, kok akal dikalahkan oleh hawa nafsu, maka orang itu derajatnya akan turun asfala safilin. Terus ada kalanya yang mereka memang menutup diri tidak mau menerima informasi baru dari luar. Biasanya orang yang menutup diri ini orang-orang yang sombong atau orang-orang yang narsis. Nah, orang kalau menutup diri itu bahasa Arabnya kafaroh. Orang yang disebut kafir. Jadi orang kafir adalah orang-orang yang menutup diri tidak mau menerima informasi yang benar dari luar. Nah, orang semacam itu didakwai kayak apapun juga tidak akan efektif. Ya, karena innalladzina kafaru, ya mereka menutup diri sendiri. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, sama aja. Kamu ajak-ajak, kamu takut-takuti, kamu dakwai, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Di hati mereka, di pikiran mereka itu tertutup. Pendengaran mereka, mata mereka tertutup. Oleh karena itu, mereka akan menjadi asfala safilin, besok di akhirat mereka mendapatkan siksaan. Walahum adzabun azim. Terus ada juga yang tidak beriman itu karena kemampuan berpikirnya terlalu pendek. Tidak bisa berpikir jangka panjang ke depan. Kalau namanya surga, itu kan di akhirat. Akhirat itu masa depan jauh. Nah, kita jarang di antara kita yang melatih diri untuk berpikir ke depan. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita itu membuat perencanaan bahwa bulan depan saya harus mencapai sesuatu apa? Sesuatu apa itu misalnya digambarkan. Aku dalam 1 minggu harus sudah hafal surat Asy-Syams. 1 minggu, itu kan berarti perencanaan ke depan 1 minggu. Boleh nggak saya tanya, adakah di antara kita yang punya target seminggu lagi aku harus hafal Asy-Syams? Atau 1 bulan lagi aku harus hafal 1 juz 29? Ada nggak? Nah, ya kita tidak terbiasa dengan membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Ya akhirnya kita tidak bisa future oriented, tidak bisa berorientasi ke depan, makin hari makin tumpul. Pandangannya itu menjadi miopik, ya, kalau mata itu miopik, hanya bisa melihat di depan saja, yang jauh tidak kelihatan. Bisa berpikir hanya sekarang di sini. Besok nggak tahu dah. Besok nggak tahu dah.
Ya, itu kita perlu latihan karena itu membutuhkan kecerdasan. Nah, balik daroka ilmuhum fil akhirah. Pikiran mereka ya, tidak nyampe ke akhirat. Wa ma Akhirat itu masa depan jauh. qadarullahu Balhum haqqa fi syakkim minha. Ya qadrihi. karena mereka tidak mau memikirkan tentang masa depan, tentang akhirat, mereka selalu ragu-ragu. Bahkan balhum minha amun. Mereka tidak tahu sama sekali, bagaikan buta. Nah, terus nah, orang semacam itu akan menyesal setelah di neraka. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun. Mereka tidak bisa memikir kemungkinan-kemungkinan karena mereka hanya bisa percaya kepada sesuatu yang dibuktikan dengan mata sekarang. Mereka lihat tuh orang-orang sudah pada meninggal, sudah jadi abu, sudah jadi tanah di kuburan. Kalau kita mengubur lagi, kalau di layur itu kan harus orang-orang yang dulu kakek-kakeknya, neneknya itu ada di situ. Digali lagi, kemudian ditumpangi. Ternyata tinggal tulang belulang. Sudah tulang belulang begini masa bisa hidup lagi? Nah, itu mereka hanya melihat yang kasat mata. Mereka tidak mau berpikir dengan ilmu. Nah, kalau dipikir dengan ilmu, logika-logika itu bisa jalan. Kalau maunya itu yang bisa dibuktikan secara empiris, kita terlambat. Ya, bukankah eh, Allah itu memperingatkan kita bahwa ini di surat At-Takatsur, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya mereka itu mau mengembangkan keyakinan dengan ilmu, ilmal yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Tapi mereka maunya meyakini berdasarkan penglihatan atau bukti empiris. Kalau mau bukti empiris, besok di akhirat. Nah, terlambat. Makanya thumma latarawunnaha ainal yaqin, ya. Latarawunnal jahim. Sungguh kalian nanti akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Melihat kebenaran itu dibuktikan dengan ain, ya. Kebenaran empiris. Kalau menunggu semacam itu terlambat. Kesadarannya muncul setelah di neraka. Padahal kalau sudah di neraka nggak bisa keluar. Oleh karena itu kita mesti mengembangkan akal kita tentu dengan terbimbing, ya, tidak secara liar. Mengembangkan akal kita dibimbing dengan Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini karena sudah siang, mereka yang um, mendowngrade, menurunkan martabatnya sendiri dengan tidak menggunakan akalnya dengan baik, itu akan terjerumus di neraka, dan di antara mereka juga terjerumusnya ada karena godaan setan. Ya. Coba orang-orang yang tergoda oleh setan itu karena setan memang dendam dengan manusia. Dendamnya karena mereka dikeluarkan dari surga itu karena uh, hubungannya dengan Nabi Adam, lalu iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam sebanyak mungkin. Ya. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Tuhan, ini iblis percaya adanya Allah tetapi memang membangkang. Ya, karena engkau memuliakan Adam lebih daripada saya. Kalau engkau memberi saya tetap hidup sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya kecuali sedikit. Nah, ini banyak juga di antara kita yang sesat karena godaan setan. Sebagaimana kita ketahui, setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Dan banyak setan-setan sekarang ini setan manusia. Misalnya ada orang yang mengatakan
membuat kiai jadi setan itu gampang, cukup 1 minggu. Itu kata-kata yang saya kutip dari orang yang bisa dipercaya, karena orang itu orang Muslim baik yang dalam kehidupan sehari-hari sering bertemu dengan orang-orang kaya yang non Muslim. Itu orang kaya itu mengatakan membuat orang kiai menjadi setan itu cukup 1 minggu. Saya punya teman yang nyeletuk, saya sanggup membuat kiai atau ustadz menjadi setan dalam 2 hari. Hanya 2, Pak, yaitu wanita dan harta. Itu banyak sekali orang yang terjebak di situ. Nah, itu hawa nafsu, di dalamnya ada hawa nafsu, di luarnya ada setan. Kemudian itu bertemu menjadi sesat. Dan itu yang menyebabkan negara kita ini terpuruk, karena banyak di antara orang-orang yang mengambil keputusan itu terjebak di situ. Ya, karena terjebak di situ, maka mereka kalau diajak melakukan kebaikan sulit. Karena kalau kebaikan yang diikuti, mereka bisa masuk penjara. Ya, demikian, mudah-mudahan kita ini bisa menggunakan akal kita dengan baik, dengan bimbingan Allah melalui Al-Quran dan melalui Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustaz Reza Abdullah. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir di masjid maupun yang hadir via online untuk bertanya. Saya bacakan dulu dari yang online sebentar sebelum nanti dari jamaah yang ada di masjid. Ini ada dari Pak Yan Puriana. Kecerdasan seseorang berbeda-beda. Bagaimana seorang yang IQ rendah dapat memahami ayat-ayat Allah ini, Pak Ustaz? Untuk belajar itu, kalau Ali bin Abi Thalib itu memberikan 6 komponen yang perlu kita pakai sebagai bekal. Ya, ala la tanalul ilma illa bisittah. Kamu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Zukaun, pertama harus ada kecerdasan. Ini yang Pak Ian sebutkan. Wahirsun, ada kesenangan. Kalau tidak ada kesenangan terhadap ilmu, ya sulit kita belajar. Jadi tanamkan rasa senang dulu. Senang dulu dengan Quran. Nah, saya mencoba mendorong teman-teman untuk mencintai Al-Quran dengan cara saya membahasnya ayat Al-Quran ini yang praktis-praktis, yang mudah difahami, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa mengatasi masalah, bisa memberi solusi terhadap problem. Nah, kalau dirasakan, oh ternyata Al-Quran memberi jawaban itu ya, oh ternyata Al-Quran itu membimbing yang baik ya. Nah, itu mudah-mudahan pelan-pelan itu menjadi senang ya. Jadi dzukaun wa hirsun wastibarun, dan ada ketekunan. Belajar nggak bisa tanpa tekun. Wa bulghah, dan bekal. Mencari ilmu itu butuh bekal. Untuk datang ke sini harus naik bajai, naik taksi, naik Grab, atau naik sepeda motor. Butuh membeli sepeda motornya, butuh bensinnya, dan sebagainya. Ya, wa irsyadu ustadz, dan butuh bimbingan guru. Ya, guru penting, karena kalau tanpa guru itu bisa sesat. Dan juga kemampuan berpikir kita itu berbeda-beda. Kalau kita berguru, dengan harapan guru itu mempunyai kemampuan berpikir yang lebih, sehingga dia mempunyai kekayaan ilmu yang cukup dan mempunyai kemampuan mengolah ilmu atau mengolah informasi dengan baik sehingga bisa diterapkan. Ya. Jadi perlu supaya kita bisa memahami logikanya bagaimana sih, misalnya gitu. Ya. Karena kita punya akal, tapi kalau akal kita tidak terbimbing juga sulit. Ya. Dukaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustad wa tulu zaman, dan waktunya mesti panjang. Jadi
mudah-mudahan pengajian kita ini bisa berlangsung lama ya, dan kajian yang rutin itu penting ya. Kita seminggu sekali itu penting karena apa yang kita pahami sekarang mungkin minggu depan kita sudah lupa. Kalau diulang lagi nanti mudah-mudahan akan makin kuat. Nah, oleh karena itu kecerdasan yang lemah itu bisa dibantu dengan bimbingan guru dan ketekunan, Pak Yan. Tentu kemampuan orang berbeda-beda, ada yang langkahnya pendek, ada yang langkahnya panjang, tapi jangan buru-buru patah hati kalau kecerdasannya kurang. Banyak orang yang IQ-nya rendah, tetapi lebih sukses daripada orang yang IQ-nya tinggi. Karena apa? Ketekunan. Ya, karena ketekunan. Jadi di antara 6 tadi kan ada wastibaharun, tekun, watulu zaman, dan ada waktu yang panjang. Jadi saya sering membuktikan, melihat buktilah bahwa orang yang IQ-nya lebih rendah ternyata lebih sukses dalam kehidupan karena ketekunan. Nah, orang yang IQ-nya tinggi seringkali dibarengi dengan bosenan. Nah, orang bosenan itu sulit untuk sukses. Begitu Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, mohon pencerahan. Saya ada 2 pertanyaan tentang kata-kata dalam Al-Quran. Seperti biasa, saya suka mencari perbedaan-perbedaan. Tadi yang Pak Ustaz jelaskan bahwa penyebab orang tidak menerima kebaikan di muka ba'du bidin ini adalah nenek moyang. Di surat Al-Baqarah itu disebutin bahwa mereka mendapati ajaran nenek moyangnya itu dengan kata-kata alfaina, balnat, alfaina. Kalau yang di surat Al-Anbiya ini lain, kata-katanya itu wajadna. Jadi yang Ustaz sebutkan juga yang surat Al-Anbiya, Nabi Ibrahim, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jadi kami dapati ajaran nenek moyang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan 2 variasi kata-kata itu alfaina, wajadna. Itu bagaimana hikmah 2 kata itu disampaikan. Terus yang berikutnya, pertanyaan kedua tentang penyebab orang tidak menerima agama ini, yaitu iblis, godaan iblis. Tadi di surat Al-Isra itu disebutkan bahwa iblis itu menyesatkan manusia itu dengan kata-kata la'ah tanikanna, kalau nggak salah, la'ah tanikanna. Padahal yang biasanya saya tahu bahwa menyesatkan itu adollah yudilu, menyesatkan gitu. Kayak di surat Al-Fatihah yang kita biasa baca, waladolin. Tapi ini iblis bilangnya bahwa kami akan menyesatkan la ahtanikanna. Itu apa bedanya dengan yang dola atau yudilu? Terima kasih. Ini pertanyaannya di bidang bahasa yang saya jauh dari itu ya. Saya jawabannya mohon maaf lebih ke spekulasi ya. Mohon maaf. Yang pertama tadi wajada dan alfa. Wajada itu mendapatkan. Jadi aku mendapatkan gelas ini. Karena ini bisa didapatkan, maka ini maujud. Maujud bisa didapatkan. Jadi kalau pakai wajada itu bisa diperoleh karena dia itu bisa ditangkap, boleh bisa pakai indera, mata, pendengaran dan sebagainya. Itu dari kata wajada. Jadi orang-orang yang kafir tadi itu melihat bapak ibunya pada nyembah, ya, mendapatkan. Terus alfa itu lebih ke lebih ke perasaan. Jadi bukan hanya
bukan hanya penangkapan indera, tapi dihayati. Jadi kalau orang menyembah patung itu dengan khusyuk, terus dengan konsentrasi dan sebagainya. Jadi mendapatkannya itu baik lahiriah maupun batiniah. Ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau pakai dolalah, ad-dhalla menyesatkan. Dhalla itu kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada jalan yang kita tempuh. Ya. Misalnya kalau kita dari Berkah mau ke Masjid Syuhada, berjalan ke utara, terus belok ke kanan. Kalau mengikuti jalan ini itu benar. Tapi begitu menyimpang, misalnya sampai di pertigaan itu belok kiri atau belok ke Tongkol, itu menjadi sesat. Jadi, sesat itu kalau dilihat lagi, loh, mestinya kan dia melewati jalan ini kok orangnya kok nggak ada. Nah, nggak ada itu dianggap hilang. Jadi dhalalah itu juga berarti hilang. Ya, itu ada kata yang digunakan itu. Bagaimana kita bisa hidup lagi? Kita kan sudah hilang. Jadi sesat pakai dhalalah kalau kita itu menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kalau la'ahtanikanna ini lebih dengan berbagai cara supaya orang ini orang yang digoda ini mempunyai semangat sendiri untuk belok begitu. Jadi sebenarnya akibatnya sama-sama menyimpangnya, tapi ada yang pengaruhnya itu lebih, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih subtle itu SUBTL, B-nya tidak dibaca, subtle. Jadi lebih dengan liku-liku yang sophisticated begitu, sehingga akhirnya orang itu sesat gitu. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan tidak jauh dari kebenaran. Baik. Ada lagi Bapak-bapak hadir di masjid maupun yang hadir melalui rumah? Alhamdulillah tadi hampir lebih dari 100 yang ikut melalui online jemaah. Ya. Ini ada dari Pak Juswil Taha. Saya ingat, belajar harus berdiri. Dan saat ini banyak kita bisa bertanya dan kemudian dijawab apakah ini masuk kategori tersebut. Pertanyaan kedua, ada juga yang gayanya atau indoktrinasi dan harus diikuti. Apakah ini juga termasuk kategori guru? Terima kasih Pak Yusul, ini macam-macam. Yang pertama, pakai online. Hati-hati dengan online. Online itu yang membuat bisa orang yang betul-betul punya kapasitas, punya authority. Kalau di bidang pengetahuan kan dia punya authority atau tidak, artinya menguasai masalahnya atau tidak. Siapa saja bisa kok nulis di situ. Kita juga bisa. Dan kepentingannya macam-macam. Oleh karena itu kalau pakai online, kita dan sekarang kecenderungan kita itu lebih mudah lebih suka online karena kita nggak usah beli buku mahal, dan lagi perginya juga susah, mencarinya babnya itu juga susah. Kalau di situ bisa langsung masalahnya dapat. Nah, kalau mau online jangan dilihat hanya satu sumber, banyak sumber. Ya, ada dari Syiah, ada dari Salafi, ada dari Salafiyah. Dulu sebelum Salafi terkenal itu yang ada Salafiyah. Kalau madrasah Salafiyah, apa itu? Madrasah yang mengikuti mazhab 4. Itu Salafiyah. Belakangan bilang Salafi. Kalau Salafi itu tidak pakai 4 mazhab itu. Tidak pakai mazhab tapi pakai manhaj. Terus ada orang yang sekarang ini Nusantara, ya misalnya. Nah, itu kita
pelajari semuanya supaya nanti kita mendapatkan benang merahnya. Terus kalau misalnya hadis ini sahih atau tidak, kita cek ya, kita cek ke sana kemari. Saya sebelum mengutip hadis biasanya saya cek ke sana kemari dan saya sering juga pakai online. Ada misalnya hadis Ibnu Taimiyah bilang hadis ini dhaif. Terus ulama-ulama yang lain semuanya mengatakan hasan, bahkan ada yang bilang sahih. Oh, Ibnu Taimiyah itu kan kaliber yang tinggi ya. Tapi kok bisa beda dengan yang lain? Ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang lain itu bilang dhaif tapi si Ibnu Taimiyah bilang sahih. Ya, yang semacam ini. Terus kita baca argumentasinya apa. Ya, kalau hadis itu argumentasinya lebih pelik ya. Misalnya, oh ini dhaif karena di sanadnya itu ada nama orang ini. Orang ini tidak pernah ketemu dengan gurunya yang disebutkan di situ. Karena nggak pernah ketemu, bagaimana dia bisa ngutip gurunya gitu. Nah, itu bagaimana tahu tidak ketemu? Coba dilihat orang ini lahir kapan, meninggal kapan, tinggal di mana. Maka mempelajari hadis itu yang teliti sampai begitu disebut nama orang, dia lahir kapan, meninggal kapan. Lahir kapan, meninggal kapan. Pernah ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, dhaif ini, gitu. Ya, bisa juga misalnya, oh pernah bohong itu. Nah, jadi kadang-kadang pernah bohong sekali. Nah, bohongnya sengaja atau tidak dan sebagainya. Nah, kalau Imam Ghazali, Imam Bukhari itu ketat sekali. Bohong kepada binatang pun udah dianggap tidak valid gitu. Ya, jadi karena dia ketat sekali, maka yang dikatakan sahih oleh Bukhari itu udah paling benar di kalangan di antara hadis-hadis yang dikutip oleh orang lain. Ya. Itu jadi kalau pakai online hati-hati karena di situ ada unsur metode ya kayak seperti misalnya Salafi dan yang 4 mazhab itu metodenya yang beda. Nah kalau metodenya beda kesimpulannya bisa beda. Ya saya kasih contoh yang sederhana aja deh. Yang sederhana ada yang menggunakan Quran, hadis, ijma, kias. Tapi ada yang menggunakan hanya Quran hadis saja, tidak menggunakan ijma, tidak menggunakan kias. Maka kesimpulannya akan beda. Ya. Ada yang pakai Quran saja tidak mau hadis. Atau ada yang lebih suka pakai hadis tapi tidak mau pakai Quran. Quran benar tapi tidak dipakai. Ya, itu akhirnya kesimpulannya bisa beda-beda gitu ya. Jadi kita hati-hati yang nulis siapa dan bukan hanya itu tadi. Kalau saya bilang ada yang salafi, ada yang salafiyah, ada yang Syiah, itu masih mendingan. Banyak website dibikin oleh orang Yahudi dengan nama Islam. Puluhan, bukan hanya satu dua, puluhan. Itu kalau kita eh, terjebak bisa kita digiring opini kita ke sana. Dan banyak orang-orang barat itu lebih suka membaca yang seperti itu sehingga mereka itu salah satu yang saya pernah ketemu dia bilang pada dasarnya saya percaya pada Allah tetapi saya tidak percaya kepada Muhammad. Dia bilang gitu. Karena Muhammad itu manusia. Nah, terus dia tidak percaya bahwa Al-Qur'an ini semuanya dari Allah. Buktinya ada perbedaan-perbedaan antara sana sini. Misalnya satu hari itu sama dengan berapa tahun? Ada ayat yang menunjukkan 1000 tahun, tapi di surat Al-Ma'arij 50.000 tahun. Loh ini gimana itu? Satu hari 1000 tahun dan ini 50.000. Dia lupa bahwa kita mengatakan hari itu ada ukuran. Ukurannya apa? Kita bilang hari itu kan ukurannya kalau bumi kita ini berputar satu kali putaran itu satu hari. Bagaimana kalau ada planet yang lebih besar? Berputarnya itu 1 minggu misalnya 7 hari. Satu harinya di bumi kita ini dan satu harinya di planet yang lain kan beda. Nah Allah menggunakan
satu ukuran yang kan alfisanatim mimma ta'udun, 1000 tahun yang kamu hitung. Kamu ngitungnya berdasarkan perputaran bumi yang kamu tinggali. Nah, kalau pakai bumi yang lain, bumi di akhirat itu lebih besar daripada bumi kita. Buktinya apa? Ya buktinya itu pakai ilmu. Orang seluruh dunia yang lahir mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat yang pernah hidup di dunia dan mati, semuanya dihidupkan kembali, nanti di akhirat dikumpulkan jadi satu. Kalau di surga kaplingnya besar. Loh, sebuahnya itu kaplingnya besar. Berarti buminya di akhirat itu besarnya kita nggak bisa membayangkan. Nah, kalau satu harinya itu sama dengan 1000 tahun, ya pantas dong, gitu. Nah, itu orang itu hanya lihat teksnya. Kok dibilang 1000 tahun, di sini 50.000 tahun. Dia lupa mengukur, kita mengukurnya hari itu pakai apa, gitu. Jamnya kita kan juga begitu. Satu hari itu satu kali putaran, terus satu kali putaran dibagi 24. Ketemunya satu jam itu 60 menit dan seterusnya. Nah, itu jadi apa namanya? Kalau kita baca website, hati-hati karena semua orang siapapun bisa nulis di situ dan diupload kenceng-kencengan gitu ya. Dan kadang-kadang ada teksnya yang disisipkan sedikit yang tidak semestinya ada di situ. Maka kalau ketemu hadis, bandingkan satu dengan yang lain gitu. Terus yang satu lagi tadi mengenai uh, oh begini Pak Yuswil, tergantung audience. Kalau di masjid ini, kalau saya mendikte, mungkin banyak yang lari Pak. Karena ciri khasnya orang pinter itu merasa aku memilih sendiri dari misalnya kalau makanan itu disuguhkan banyak, ya aku milih sendirilah suka-suka saya. Nah, kalau disuguhkan misalnya menurut mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, terus mau pilih mana? Terserah, terserah. Nah, orang yang highly educated, yang berpendidikan tinggi, umumnya tidak mau didikte. Mereka kepengennya mengambil keputusan sendiri. Maka untuk seperti itu jangan mendikte. Tapi ada masyarakat atau kelompok orang yang maunya udah aku malas mikir yang banyak-banyak. Pokoknya aku mau ikut yang mana. Atau misalnya dikasih alternatif, terus dia tanya, Pak Ustadz ngikut yang mana? Begitu Pak Ustadznya ngikuti yang berbeda, lain kali tidak diundang. karena dia tidak suka yang diberi kebebasan begitu. Ya oleh karena itu mana ya guru yang mana yang kita ikuti. Ya tergantung kalau gurunya itu memang bijaksana, di audiens tertentu dia mendikte, tapi di audiens tertentu dia tidak mendikte. Nah, ya kalau memang masyarakatnya minta didikte ya lebih baik didikte gitu. Tapi asal dia hati-hati gitu. Asal dia hati-hati. Jadi misalnya, oh ini masyarakatnya sholatku doa kunut di subuh anti dengan yang tidak kunut atau sebaliknya. Ya dia milih ini asal ini dalilnya benar, dalilnya kuat, maka dia milih yang disukai oleh kelompok itu begitu. Gitu Pak Yuswil. Ya, Mas. Baik, mari kita sudahi mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita. Kalau benar dan baik, mari kita terapkan segera. Dan kalau ada yang kurang pas atau apalagi salah, mohon nanti di kesempatan yang lain kita koreksi lagi. Bapak Ibu silahkan mengemukakan yang benar dan kalau saya salah, insya Allah saya bersedia untuk mengoreksi diri dan mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberi kita kesanggupan untuk selalu mengikuti ajaran Allah
Dan kita berharap karena hati kita ini suka berbolak-balik. Ya, kadang-kadang pagi dan sore berbeda. Oleh karena itu kita mohon Allah memantapkan dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan jamaah yang hadir di masjid.